Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok adik-adik, nama saya Didi Rahmat Fitriansyah dengan NIM 1300221 3121. Saya di sini bertanggung jawab 2 dokumen, yaitu dokumen proposal sama dokumen risk register. Nah, di sini saya akan melaporkan tentang dokumen yang saya kerjakan. Ya. Pertama mungkin untuk daftar isi. Yang pertama tuh ada project description, kedua ada org proposal, yang ketiga ada measurable benefit, yang keempat ada cost benefit analysis, yang kelima ada risk, yang keenam ada organizational impact, yang ketujuh ada customer impact, yang kedelapan ada stakeholder register, yang sembilan ada successful project criteria, yang ke-10 ada risk register, 11 ada penutup. Nah, untuk yang pertama itu ada project description. Nah, project description kita tuh pada project kali ini perusahaan kita akan membuat produk bernama Tell You Adventure. Nah, project ini dijadwalkan akan dimulai pada 20 Oktober 2023 dan akan selesai 9 Juni 2024 dengan estimasi biaya 136.883.000. Nah, metode pengembangan yang kita pakai itu berupa Kanban dan proyek ini akan melibatkan 20 orang lebih untuk pengerjaannya. Nah, selanjutnya ada measurable benefit. Nah, kegunaan kita membuat measurable benefit itu untuk mengevaluasi kinerja sama pengambilan keputusan. Nah, di sini saya sudah membuat 4 measurable benefit. Yang pertama ada peningkatan partisipasi mahasiswa, ada pengenalan lokasi kampus oleh mahasiswa baru, ada peningkatan reputasi organisasi, dan ada efisiensi biaya. Nah, selanjutnya ada cost benefit analysis. Saya membuat cost benefit analysis pada proposal management karena kita akan menarik si customer, dia tuh harus tahu gitu kalau NPV-nya berapa, kalau ROI-nya berapa. Jadi mereka bisa tahu bahwa ketika mereka tuh berinvestasi ke proyek kita tuh dia bakalan untung atau tidak gitu. Nah, selanjutnya ada risk ya. Risk di sini tuh kalau di proposal saya hanya menyantumin beberapa karena kalau misal kita cantumin semuanya ada beberapa risk yang bakal tidak akan menarik customer gitu. Jadi saya menyantumin 4 risk, yaitu ada fluktuasi mata uang dan inflasi, ada proyek selesai lebih cepat, terus ada perubahan kebutuhan pengguna yang tidak terduga, dan perubahan kebijakan universitas. Itu adalah risk-risk yang saya cantumkan di proposal gitu. Tapi untuk risk-risk yang lain nanti bakal saya ceritakan di risk register. Selanjutnya ada organizational impact ya. Jadi organisasi impact terhadap organisasi gitu. Kita akan melakukan kerjasama dalam bidang pendidikan organisasi yang terlibat tentu akan mendapatkan pandangan dari mahasiswa. Nah, maka organisasi yang kita ajak kerjasama bakalan dapat membantu mahasiswa dengan lebih mudah. Nah, dalam sini tuh organisasinya mungkin Telkom University ya. Mungkin selanjutnya ada customer impact-nya. Impact terhadap customer-nya tuh apa? Jadi customer kita atau calon pengguna kita tuh merupakan mahasiswa Telkom ya. Nah, jadinya setiap customer yang menggunakan akan mendapatkan reward berupa poin setiap menyelesaikan achievement yang ada. Itu jadi mahasiswa itu akan mendapatkan poin achievement gitu. Nah, yang di mana poin tersebut tuh dapat ditukarkan dalam bentuk voucher yang tersedia dan memperoleh informasi, dan aplikasi kita tuh produk kita terdiri informasi-informasi yang berada dalam lingkungan kampus Telkom yang berguna bagi mahasiswa gitu. Selanjutnya ada stakeholder register. Nah, stakeholder register ini saya buat untuk menjabarkan siapa aja yang terlibat dalam proyek ini dan bagaimana kita komunikasinya gitu, kontaknya gitu, kita jabarkan. Jadi komunikasinya akan lebih mudah kalau kita sudah membuat stakeholder register. Selanjutnya ada successful project criteria. Nah, selain dari yang wajib-wajib kayak scope gitu ya, itu kita ada customer ya, yang customer itu sebenarnya pelanggan puas akan alur aplikasi. Terus ada stakeholder itu mengukur kepuasan stakeholder yang cepat atas permintaan pelanggan dan mengambil tindakan korektif untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Nah, untuk mengetahui bahwa successful project criteria ini tercapai, kita tuh melakukan usability test. Makanya di
WBS yang akan dijelaskan teman saya nanti bakalan ada, aktivitas usability test gitu. Nah, selanjutnya itu ada risk register. Nah, ini yang tadi saya sampaikan bakal saya lebih jelaskan lebih lanjut di sini ya. Tadi cuma saya mengambil 4 untuk ditaruh di proposal. Nah, untuk di risk register ini saya menaruh semua risk yang akan kemudian muncul dan, trigger-nya itu berupa apa. Nah, dari risk-nya tadi sama trigger-nya tuh respon kita gimana, avoid atau accept atau mitigate gitu. Kalau avoid kan kita, menghindari gitu, respon kita bakalan gimana. Nah, terus kalau accept kan berarti kita menerima gitu, kalau mitigate tuh kita mengganti atau mengalih ulangkan gitu ya. Nah, itu responnya. Nah, dari setiap risk-nya tadi, kita punya probability untuk dia keluar sama seberapa besar dia impact-nya gitu. Kayak contoh yang pertama tuh, perubahan kebijakan universitas. Nah, itu tuh, trigger-nya terjadi perubahan kebijakan universitas yang mempengaruhi persyaratan atau fitur aplikasi. Jadi ada perubahan kebijakan dari stakeholder kita gitu ya. Jadi tiba-tiba. Nah, responnya kita akan menghindarinya itu dengan cara membuat tim pemeliharaan yang akan memantau perubahan kebijakan, menyesuaikan aplikasi sesuai dengan kebutuhan. Jadi ada, kita respon plan-nya itu menghindari dengan cara membuat tim pemeliharaan yang akan memantau gitu. Nah, probabilitas dia keluar tuh, lumayan tinggi ya 7, impact-nya juga dia sangat tinggi juga 8, ketika risk itu terjadi impact ke project-nya tuh bakalan tinggi banget gitu. Mungkin, sekian dari saya, yang menyampaikan proposal sama risk register. Eee, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.